bersama berkelompok tani menatap masa depan penuh cita. Hijau bertumbuh, menghijaukan pikiran, menumbuhkan tindakan. Hai, selamat pagi sahabat hijau yang ada di rumah. Sekarang kita ada di lahan cabai, Pak Wendy. Iya ini, wah subur sekali aku lihat tanaman cabainya. Di ketinggian berapa kita ini sekarang? Kira-kira mungkin 1.500-an kali ya. 1.500 lereng Sindoro, Sindoro, Gunung Sindoro. betul. Ya, pastinya ini pasti petaninya ini luar biasa. Iya, nanti kita coba ngulik gimana rahasianya Betul. cabainya jadi tumbuh lebat seperti Bisa ini. tumbuh lebat di ketinggian seperti ini. Nanti kita Betul. pokoknya wah kita ulik sedalam-dalamnya. Baik. Oke. Kira-kira siapa ini pemiliknya Pak Wendy? Ya pastinya petani milenial sih Iya, kayaknya. pastinya. Langsung aja kita Kita panggil panggil Mas Narimo. Ayo Mas Narimo. Selamat datang. Siap, kakak. Ini dia petani milenial kita, pemilik lahan cabai yang super lebat ini Pak Wendy. Istimewa. Saya tadi baru datang ke sini, kaget di musim hujan seperti Iya. ini. Tanamannya sehat, tinggi-tinggi. Kalau saya ngumpet di tengah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. lumayan. Apalagi saya ketutupan cabai ini. Oke, selamat datang Pak Siap. Narimo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang belum baik harganya. Wis. Harganya. Harganya. Emang udah mulai petik ini? Sudah 10 kali petik. Oh, 10 kali petik. Berarti umurnya udah berapa lama ini? Nanam di bulan April. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti 6 bulan 6 6 bulan, bulan. dari tanam. dari tanam. Bagus ya, masih dalam sudah 6 bulan tapi kondisinya masih segar kayak gini. Masih segar. Buahnya Terus banyak. masa depan tanaman ini lihat nih. Oh, Iya. kan bunga. Apa pentil-pentilnya ini banyak sekali. Iya betul. Ngomong-ngomong ini varietasnya apa Pak Narimo? Jadi saya sudah nanam itu dulu ori, terus ori tavi, terus kaliber. Tapi yang paling cocok di ketinggian 1.500 ini varietasnya salakan. Oh, salah. Ini varietas salakan. Salakan. Jadi buahnya lebih banyak. Tuh. Kalau apa ori itu produksi buahnya sedikit. Kalau di sini ya karena ketinggian. Mungkin kalau di 800 ke bawah mungkin cocok mungkin. Memang kesesuaian lahan itu pasti Iya, setiap betul. tanaman varietas itu dia punya kesesuaian lahan. Iya. Dia tumbuh dengan baik, menghasilkan dengan produksi tinggi dengan ketinggian tempat pasti mempengaruhi. Iya. Betul. Nah ini berarti varietas salakan ini di ketinggian sekian dengan kondisi iklim yang seperti ini gimana? Masih bisa terkondisikan atau? Masih sebenarnya paling pokok itu olah lahannya. Oh gitu. Dari olah lahannya, dari penyemaian benihnya. Kalau olah lahannya bagus, pasti insya Allah ya tumbuhannya bagus. Nah, ini dia seperti yang kita pengen ulik di sini ya. Iya. Tanaman bisa tumbuh sehat seperti ini. Rahasia-rahasia dari Mas Narimo mulai awal. Kami ingin tahu biar ini nanti pemirsa juga bisa apa ya mengadopsi Oh iya, biar teknik- jadi referensi gitu ya. teknik budidayanya. Meniru yang baik-baik. Coba ceritakan dari awal Mas, dari persiapan lahan lah Oh, iya. katanya dengan ini kuncinya. Jadi begini, kalau olah lahan ini kan kita setiap kali mau tanam pasti kita cangkul. Kenapa? Karena kita inilah endapan dari residu pupuk kimia ini kan harus dipecah kembali. Terus pentingnya mikroorganisme. Terus sebenarnya ada banyak mikroba seperti apa ya? Nitrobakter, Ya. ada juga untuk mencegah fusarium nanti ada trichoderma. Semuanya kita bikin sendiri. Wis. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Maksudnya kita mancing lah. Jadi karena kita tidak bisa membuat jual, maksudnya cuaca jual, jadi kita merendahkan apa namanya biaya produksinya BAP-nya di ini rendahkan gitu. Kan dari awal
jenengan buat bedengan kan cangkul terus memasukkan tuh. Sebelum jenengan tanam atau tutup mulsa itu apa aja yang Jadi, dimasukkan ke tanah? Ya ini luasannya 3 roll. Kalau 3 roll sekitar 3.000 meter sekian lah. Intinya 3 roll, ukuran mulsanya 120. Ukuran ininya apa ini namanya? Telawah. Telawah ya. Ah, telawah. telawah. Bahasa sini telawah. Telawah kalau Bahasa bahasa Wonosobo ini telawah. telawah ya. Nah, telawahnya itu 70 cm. Jadi cangkul ini saya pakai kohenya kohe ayam. Kuhe, Apa ya? Merang. Tapi merangnya sudah saya fermentasi. Maksudnya fermentasi. Jadi setelah cangkul kita taburi pupuk dulu. Ya. Yang pertama bukan ini, yang pertama kita pupuk kimia dulu. Saya pakainya pupuk Ponska yang subsidi. Pakai Ponska yang subsidi. Betul, terus pakai TSP 36. TSP 36 itu satu kantongnya 135.000. Karena nggak subsidi ya. Karena nggak subsidi, kalau Ponska sekarang sudah turun harganya. Katanya saya belum cek. Alhamdulillah. Jadi cuman TSP sama Ponska. Udah gitu aja. Terus setelah itu baru kita kasih tanah lagi, Pak. Setelah tanah tipis-tipis sekitar 1 cm baru kita kasih kohe. Kohe tadi, ayam kohe tadi ayam. ya. Kohe ayam ini satu bedeng ini sekitar 110 tanaman. Habisnya saya 10 karung. Banyak ya. Eh, 110 tanaman, 10 karung. 10 karung. Jadi hitungannya itu ini luasannya kan 60 meter. 60 meter berarti per 6 meter satu karung. Per 6 meter, 6 meter kali persegi. 120. Dengan catatan tadi kohe ayamnya itu sudah fermentasi. Ya sudah. Ya fermentasinya saya di lahan. Maksudnya nanti setelah sudah di ini semua toh, terus di komposer, Pak. Pakainya M21 sama trichoderma. Gitu. Nunggu nanti di ini lagi sama ditutup sama tanah. Setelah itu dispray tutup sama tanah. Terus nunggu 1 minggu, spray lagi. Pakai asam humat dan trichoderma. Di sini bahan-bahan organik yang Iya, sangat betul. memperhatikan untuk pembenah tanah, mengembalikan Betul. kesuburan tanah. Makanya Mas Narmo nggak mau ambil risiko, Iya. pakai kohe yang benar-benar udah jadi, Sudah mateng lah. sudah tidak ada sumber atau bibit-bibit Iya, penyakit. Klornya buat yang tanaman. banyak. Iya. Gitu. Jadi tadi pun memakai pupuk Ponska yang subsidi pun hasilnya bagus. benar. Iya. Karena untuk minimalisir inilah menekan biaya produksi. biaya Mas. produksi. Karena kalau harga lagi pas sekarang ini 13 juta, 13 juta dengan biaya produksi tinggi, misal Nah. pakai pupuk yang mahal-mahal, yo ya tetap boncos nanti. Terus nggak nutup ya. Betul, belum funginya, belum inseknya gitu. Jadi pinter-pinter kita sebagai petani untuk belajar. Terus belajar, saya juga tetap masih belajar dari referensi-referensi petani yang lain lah. Ya, Iya. begitu. oke. Tadi saya tertarik kan sudah memakai ada pupuk kimia, ada asam humat, trichoderma dan lain sebagainya. Untuk kondisi cuaca yang seperti ini memakai dolomit enggak untuk Ya, mengatur tetap asamnya? pakai. Tetap Jadi pakai itu ya. setelah dikasih di komposer tadi, dispray kan, terus atasnya kita kasih dolomit. Di permukaan bedengan itu Di permukaan kasih kita dolomit. Setelah 1 bulan kita kasih dolomit lagi, tapi di ponjo itu, di ponjo terus kita kasih dolomit per lubang tanaman ini kira-kira ya sekitar 20 gram 20 gram. per tanam. Jadi nanti dolomit tapi kita campur dengan kalau dolomit kan kandungannya magnesium sama ini apa namanya? Kalsium. Kalsium sama Kalsium. magnesium. Iya. Nah, jadi saya kasih tambahan kalsium karbonat. Ya. Kalsium karbonat di apa ya? Saya pakainya saya beli di ini, Pak, apotek. Ya, betul. Pakai nanti yang kalsium karbonat 500 mg. Sebenarnya, Pak, aduh nanti ada banyak. Banyak Punya sekali. banyak rahasia ini Rahasianya sepertinya. banyak. Tapi bener loh Mas Narimo ini ya bilang tadi setelah aplikasi dolomit yang pertama 1 bulan lagi
masih aplikasi, berarti kan belum tanam. Iya. Belum. Dia bisa dibilang tanahnya ayam tenanan nih. Betul. Ayam tenanan. Ora kesusu tandur. Betul. Nah, Jangan terburu-buru, walaupun kita nyewa. Ini saya lahan nyewa ya, belum punya. Ya sudah punya, tapi ini lahan nyewa ini. Nyewa ini, Ini sebentar sewa. lagi mau dibeli. Alhamdulillah, insya Allah. alhamdulillah. Jadi buah kesabaran itu bisa Betul. menikmati hasilnya sekarang, tanamannya bagus. Jadi harus sabar dan kita apa ya, memperhatikan, maksudnya berbicara sama tanaman. Maksudnya oh daunnya kuning, kurangan ini gitu, unsur Jangan apa. takut dianggap wong edan. Betul. Sana turun tanaman. Ngomongin jalukmu opo tanaman gitu. Jadi kita harus sering ngobrol sama tanaman. Ya. Nah, terus untuk benih sendiri, nyemai sendiri, pembibitan sendiri atau beli udah jadi? Mas Nari? Saya menyemai sendiri, kurangannya baru beli. Karena kalau beli lumayan ini Pak. Ini cabenya jadi sudah nanam F1 ya. Terus kita ini pilih benih yang paling bagus, batang kedua, tanaman keempat, buah keempat. Jadi nanti ada hitungannya. Nah, itu kita jemur, terus kita benih sendiri, kita semai sendiri. Gitu. Berarti dari indukan yang sudah dipilih terbaik. 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 Ya. Betul. Jadi mungkin Mas Nari mau gini ya, misal ada bibit yang oh ini bagus, ini nggak bagus. Kan kadang ada petani sih, wah eman-eman tetap ditandur yang kurang bagus, tapi beliaunya enggak. Pokoknya yang tidak sesuai grade-nya langsung Betul. empaskan. Nah, nggak mau ambil Empaskan, risiko. iya, Betul, karena kan jangka panjang. Iya. Ini kan usianya kalau di sini ini usianya 2 tahun, Pak. Bisa nyampe 2 tahun. 2 tahun. Bahkan kalau sering kita tadi bicara terus bicaranya tidak LDR ya maksudnya. Kita mesra sama tanamannya, Iya. tahu kebutuhannya. Mungkin 2 tahun bisa lebih dan produksi buah terus. Itu sepengalaman saya. Iya. Dengan catatan tanamannya harus bagus dulu. Betul. Iya. Dengan tadi lahan yang Mm-mm. bagus dulu. Mm-mm. Terus dengan apa? Penyepraian unsur-unsur yang dibutuhkan, Mm-mm. unsur mikro dan makro tadi. Apa yang diceritakan ini kan baru sampai tanam tadi Mbak Bulan. Baru sampai tanam. Nah, setelah tanam itu aplikasi apa yang apa ada perlakuan khusus ke tanamannya Nah, setelah tanam setelah tanam ini kan karena saya tumpang sari Pak ya. Mm-mm. sama apa tadinya Sama Mas? kubis. Sama kubis. Betul. Berarti ini jadi sekarang sudah tidak ada kubisnya, udah jadi uang sudah kubisnya. setelah Alhamdulillah. kubis panen saya tanemin sawi. Mm-mm. Jadi sudah panen 2 kali Pak. Buat nutupin biaya produksi olah lahan tadi. Begitu. Ini sebelum apa cabenya tanam udah panen 2 Dua kali. 2 kali Kubis betul. sama sawi. Betul. Ini jadi 3 roll, kubisnya dapat 12 ton, sawinya 6 ton. Alhamdulillah. Kubisnya pas harganya 3.000. Jadi tinggal ngitung aja pemirsa. 3.000 kali 12 ton. Paling enak kalau ngitung teh. Iya. Ngitung Sayang, teh aku- ngerasa kele ngopeni. Sayangnya nggak bawa kalkulator mau Iya. ngitung. Seperti itu sebenarnya kalau kita pinter-pinter saja mensiasati inilah. Karena kalau tidak bukan kita yang bisa jadi petani siapa lagi gitu Pak. Iya. Mau meneruskan Seperti jenengan kan masih sangat belia ya. Betul. Iya. Masih belia. Iya. belia dan beliau. Makanya mungkin itu ya, kultur di sini itu jarang nanam cabai yang monokultur. Betul. Seringnya tumpang sari. Betul Ini sekali. dikarenakan ya umur panennya itu dari tanam sampai panen mungkin yang lama itu ya Betul, 7 bulan. 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Kalau tidak tumpang sari puasanya terlalu lama, Iya. tidak Sekali. ada hasil dari tanah ini. Iya, tapi dengan catatan petaninya harus berani ngasih makan yang sesuai kebutuhan. MBG. Nanti tumpang sari tapi pelit ngasih makan, yo Betul. nggak bagus Nah, hasilnya. ini ada rempel itu Pak. Kenapa kan batangnya hanya 1, 2 paling banyak kan Pak. Oh iya ini. Karena memang biar nutrisinya ke buah gitu loh nantinya. Berarti ini dari semua tanaman ini jenengan sisakan 1 sampai 2. 2. Kalau 3 itu karena saking ndak nyaitnya, saking ndak kober. Saya nggak nyaitnya. Nyaitnya. Karena mungkin tanamannya ada di mana-mana. Betul, nggak Iya. cuman di sini gitu. Jadi kadang apa namanya? Bukan mempekerjakan ya Pak. Maksudnya ada orang bantuin pun kan
kalau sudah ini tunasnya sudah gede kan eman-eman. Iya, Jadi eman-eman tidak dipotong. ya ada istilah kalau udah besar subur itu dibuang sayang. Betul sekali. Makanya ya itulah karena mengolahnya nggak di sini, terus tanamannya juga nggak cuma cabai, Ya. cabainya juga ada cabai keriting, ada ini, ada HC. Jadi kan pikirannya inilah banyak. Tapi kita openi semua dengan baik. Gitu. Diajak bicara semua. Betul sekali. Kita menjadi orang gila. Mas Narimo, ini kan ini udah beberapa kali apa baru kali ini melakukan teknik perempelan, menyisakan 1 atau maksimal 2 batang. Ya, Apa saya dicoba sering ini? Sering. Pak. Cuman yang paling banyak 1 batang kali ini. Ini mainnya bisa besar-besar kan? Mm-mm. Ini kayak jempol tangan saya masih besar ini, besar batang tanaman. Berarti kan namanya. sudah bisa membandingkan lah yang antara sisa 1 batang dan banyak itu lebih Betul. bagus yang Kalau mana gitu. saya pribadi nih ya, ini bagus yang nyisain 1 sama 2 aja. Kelebihannya yang udah dirasakan apa? Gini, buahnya itu lebih tahan Pak. Karena kan ini varietas salakan kan tipis kulitnya. Kulit buahnya. Tapi kalau ini alhamdulillah lumayan tebal. Jadi kalau metik 6 hari pun aman. Biasanya kan 4 hari ini kan sudah. Di samping tadi ada kalsium karbonat ya. Cuman kan apa? Jadi fokusnya itu nggak banyak buah gitu loh. Jadi kan dia fokusnya hanya ke ini Pak. Nggak banyak ranting kan pecah cabangnya kan hanya di situ. Jadi nanti kalau tunas yang setelah ini habis, yang pokok, nanti tunasnya juga lebih besar dan lebih bagus buah. Maksudnya sama kayak yang pokok. Iya. Tidak semakin kecil-kecil gitu Betul, enggak? nggak ngeranting lah caranya ya. Luar biasa ya Pak Wendy. Oh, luar biasa. Saya ngowoh lihat buah seperti ini, bisa banyak seperti ini. Saya membayangkan kalau ini harganya 50.000. Amin. Mungkin 10 Lah kan hari. ini kan targetnya sampai 2 tahun ya. Oke. Mungkin kedepannya masih bisa merasakan yang harga segitu. Oh, amin. Yang paling pokok adalah sekarang bertahan. Iya. Di Karena saat musim- cuaca kan hujan Pak. Heeh. Cuaca hujan, harga di 13.000. Ini kan metik 10 baru 10 kali petik itu dapatnya baru 37 kilo Pak. terbanyak. Terbanyak. Sekali petik terbanyak 30 Iya, 30 betul. Jadi dia fluktuatif, maksudnya pertama metik 1 kilo, nanti 4 hari lagi 5 kilo, 4 hari lagi 8 kilo gitu. Jadi sampai sekarang 10 kali baru 37 kilo. Berarti itu grafiknya meningkat terus dari petik Meningkat. pertama sampai ke 10 ini. Karena Betul memang sekali. kalau kita lihat semakin tinggi MDPL-nya itu untuk merah itu semakin lama. Lama. Ya. Heeh. Sama sekarang kan cuacanya hujan Kak. Kalau kemarin waktu kemarau cepet. Sekarang metik, besok enggak, besok metik. Sudah ada yang Betul. merah lagi. Jadi 10 kali petik itu karena kemarin itu cuacanya panas sekali kan. Iya. Nah itu strategi apa? Kan ini cuaca hujan. Untuk Betul. sampai menunggu merah kan harus tahan dulu ini Betul. tanamannya, jangan sampai kena penyakit dan lain sebagainya. Strategi yang diterapkan apa ini? Strateginya kita rutin Pak, Kak, semprot funginya, inseknya. Jadi kalau saya jangan lihat mereknya, lihat bahan aktifnya. Itu maksudnya Beda ya. Iya. Heeh. Memang yang Tuh. betul seperti ini. karena Belum kalau tentu lihat merek semahal betul. itu yang manjur, belum tentu. Betul. Yang penting kita istiqomah, maksudnya kalau 3 hari spray ya 3 hari terus. Kita rolling bahan aktifnya yang sistemik dengan yang kuratif, itu yang kotak. Gitu. Jadi biar nggak boncos tadi Pak. Karena kalau melulu mengikuti apa? Karena ini petani cabai juga gengsi juga sebenarnya. Gengsinya itu gengsi tadi kalau obatnya pakai apa? Oh, pakai ini yang merek ini harganya 100 mili segini. Itu kan kayak nanam cabai ngeri ya, mahal ya biayanya gitu loh. Jadi kayak apa? Kita menakuti yang pemula, apa mau anak muda yang mau belajar menanam. Malah Jadi, takut dengan bener. biaya yang tinggi ya. Ya kudu Harus punya uang Ah, sekian gitu kan gitu. untuk modal. jadi jangan takut, terus inilah terus menanam kebaikan. Ini kan menanam kebaikan ini buat anak cucu kita. Betul. Gitu. Iya. Terus setelah tanaman besar seperti ini ya Mas Narimo, saya tadi
memang sempat keliling, sudah keliling. Oh iya, iya. Alhamdulillah tidak saya jumpai patek. Padahal curah hujan tinggi udah beberapa hari ini. Apa kuncinya tadi dengan pakai Ya, penyemprotan rutin? Gitu. penyemprotan rutin terus ada vitaminnya Pak. Dikasih vitamin Ya. biar tetap sehat ya. Saya begini ya, kalau dibilang gila apa stres ya monggo terserah. Tapi ini kan ini, saya pakai vitaminnya B kompleks Pak. Oh, berkompleks. Jadi B kompleks untuk hewan, B kompleks yang untuk hewan kan butir. Nah, saya 1 bulan sekali saya kasih satu butir, ditaruh di ini. Karena kandungannya kan sebenarnya itu temulawak, temulawak, ada kunyit, ada jahe. Jadi dari tanaman kembali ke tanaman lagi. Fungsinya untuk ini, jadi kan suplemen lah ya. Saya ibaratnya gini, kita kan manusia, dia makhluk hidup, jadi sama-sama makhluk hidup. Sama-sama Gitu. hidup. Perlakuannya seperti itu. Nah, temulawak buahnya itu bisa buat bahan jamu ya. Iya. Betul ya, Iya. seperti dijamuin. Cabenya dijamuin. Ah. Tapi pakainya jamu instan karena beli yang Udah butiran, udah Karena jadi. saya jujur nggak pernah ngocor Pak ini Pak, nggak pernah ngocor. nggak pernah ngocor. Padahal yang saya tahu tuh rata-rata petani cabai ya terutama itu pasti lebih ke ngocor. Betul. Satu, penggunaan nutrisi atau pupuk-pupuknya dengan kocor itu bisa langsung diserap tanaman. Betul. Dan juga ngirit daripada ditugal. Nah, kalau Jadi saya malah nggak dikocor. saya ditugal. Kalau ditabur, saya pikirnya karena begini, satu bedeng ini kan satu tank Pak. Ini 27 bedeng, bedeng. Jadi 27 tank ini. Itu kan wah, pundaknya saya nggak kuat, walaupun mudah nggih. Kita gini lah, ini kan sekedar penelitian ya Pak ya. Saya yang amati, ngocor itu kalau memang cuacanya sudah begitu ekstrim panas. Kalau belum, saya masih ini, saya tabur. Ya tapi yang pupuk slow release. Slow release itu tadi ada Posca, ada TSP, banyak macam lah merek. Tapi pakainya yang subsidi saja. Kalau sudah berbuah, jangan pakai urea, itu aja. Nanti tetap di mix sama pupuk yang K-nya tinggi lah kalau sudah fase generatif begini. Biar pemirsa tahu kenapa kalau udah mulai berbuah sebenarnya nggak pakai urea. Karena begini, ini kan satu, curah hujannya mulai tinggi Pak. Sedangkan curah hujan itu kan membawa N. Itu jadi yang dibutuhkan adalah fosfat dan kaliumnya plus kalsium tadi. Karena apa namanya, dolomit itu terserap tanaman 2 bulan, terurai sampai 3 bulan. Jadi kenapa saya aman-aman saja, nggak saya pakai dolomit lagi. Baru ini karena cuaca sudah mulai ini lagi Pak, baru tadi dikasih dolomit sama abu. Bawa dari rumah. Betul, Abunya. abunya buat dari rumah. Kadang kan ini terkait abu kan, padahal manfaatnya bagus ya untuk tanaman. Tapi kan di era sekarang untuk mendapatkan abu itu kan susah. Ya sudah diganti, Sudah diganti. dapur itu udah banyak yang Lah. udah di dapur bersih kan. Seperti Mbak Wulan pasti di rumah punya dapur yang masih pakai kayu. Nggak ada. Nggak ada. pakainya sudah ganti gas. Nah itu ada nggak untuk beli abu itu di mana gitu? Ada, beli abu itu di tukang nih yang bikin tahu, tempe gitu. Terus yang bikin roti tapi masih manual, atau enggak dibeli itu Pak, pembikinan bata merah. Oh Iya. iya. Itu kan juga ada sekam bakarnya di situ. Bakarnya malah bagus ya. Malah lebih bagus lagi. Lebih juga murah lah. Kalau saat ini 3 roll ini butuh cuma 3 karung. 1 karungnya 10.000. Berarti cuma 30.000. Nah, sebenarnya Tapi itu dengan manfaat yang luar biasa ya murah sekali. murah sebenarnya. Banyak. Ya, tergantung kita jangan termakan dulu sama video gitu loh Pak, maksudnya belajar. Ya percaya nggak masalah, tapi diaplikasikan dulu, diteliti dulu begitu. Ya pembuktian. Pembuktian Nah, gitu. seperti Mas Narim kan masih muda, kalau dapat lihat teknologi baru atau informasi baru pasti dia coba dan mau mengamati yang pasti. Iya. Kalau nggak diamati, nggak diteliti kan nggak tahu khasiatnya seperti apa. Betul. Karena memang mungkin di video itu di wilayah mana, Betul. kita kondisinya tanahnya di sini udah beda, iklimnya udah beda. Ya, Kan cuaca harus- dan geografisnya Iya, berbeda, sudah berbeda. ketinggian MDPPL-nya. Nah ini untuk tadi kan saya tertarik harganya 13.000 gitu ya. Oh. Dengan harga 13.000 kira-kira nutup enggak gitu loh dengan Eh, biaya produksi yang
seperti ini. Jawabnya sebentar, diminum dulu Mas. Oh, oke. Dengar harga 13.000 tuh jadi pengen minum. Minum, melintingnya mengko. Hmm. Jadi ini metik kan 8 orang Mm-mm. karena baru 37 kilo. Jadi saya 8 orang. 8 orang itu biayanya itu ini kan setengah hari Pak ya. 35.000 kali 8. Hmm. Jadi 70 kali 4, 280.000. Untuk Dapatnya BMT. Dapatnya 30 kilo. 30 kilo kali 13.000. Ya. 390.000. Nah, jadi hanya untuk membayar yang metik dan untuk beli funginya, inseknya gitu. Yang penting kita bertahan dulu. Tombok Mas itu Mas kalau buat beli funginya. Kalau jangan pakai yang Oh ya, yang tinggi-tinggi yang ya. hack-hack itu ya Iya. memang. Tapi memang kadang-kadang harus ditembak yang tinggi Pak. Seperti ya saya nggak menyebut merek ya. Ya tadi lah yang bahan aktifnya ada 3, ada Ya. yang itu kontak, ada yang protektif, kuraktif gitu. Jadi memang perlu ya jangan yang murah terus saja, tetap sesekali lah kita kasih daging gitulah. Makanya Ojo kayak tempe. Nah, bener tadi makanya Mas Narimo sekarang itu baru bertahan dia. Bertahan, Dengan iya. harga ini bertahan dalam arti ya tadi sekali petik buat biaya tenaga kerja Tenaga petik kerja. sama kembali lagi aplikasi ke sini memang habis, belum ada yang masuk ke kantong. belum. Tapi kan Belum udah ada. dapat sawi sama Oh kubis iya, ya sawi sama tadi. kubis. Ya, itu kan buat nutup biaya produksi. Mm-mm. Jadi cabenya itu tinggal untungnya saja. Besok begitu harganya tinggi nyampe 50, Iya. kita bawa kalkulator. Nah, Dengan produksi yang lebih banyak tentunya. amin amin amin. Biasanya sampai kalau pas lagi klimaks produksi itu sampai dapat berapa? Kalau satu rollnya itu kan 100 kilo biasanya. Mm-mm. Jadi metiknya kita kalau lagi raya itu 20 orang. Mm-mm. Jadi biar nanti itu adzan duhur selesai gitu loh, Pak. Iya. Jadi nggak sampai sore metiknya. Jadi satu roll berarti ya 3 kintal kurang lebih. 3 roll 3 kintal. Ya. Tiga kintal. Jadi 2 kintal sampai 3 kintal lah waktu Mm-mm. ininya. Mm-mm. Panen raya. Panen Panen rayanya. raya. Pak. Biasanya petikan keberapa itu? Biasanya 20 ke atas, Pak. 20 ke atas. Baru 10 kali. Iya, jadi kan kadang ada petani yang mengeluh baru petik 10 kali sudah habis. Hmm. Baru petik 15 kali sudah habis. Nah, ini untuk sampai ke 20 kan tentunya untuk menjaga itu enggak gampang. Mudah, Heeh, mudah. Ya itulah mudah. tadi cukupi nutrisinya. Terus untuk inseknya, untuk funginya sebenarnya kan yang kenapa buahnya produksinya rendah kan karena itu tadi openannya kurang. Karena harganya murah, sarah-sarah semua. Ngerogoh kantong lagi buat Ah, beli apa gitu. agak awal ya bisa Betul dibilang ya. sekali. Yang berat itu bertahan. Kadang kan ini mau buat beli fungi dan lain sebagainya, golek duitnya nanti. Oh, betul. Untuk ini untuk pemasarannya Mas Narimo kan 13.000 itu di harga tengkulak atau harga pengepul pengepul ya. Betul. Jadi pengepul Mm-mm. 13.000 sekarang. Ya fluktuatif lah, ada yang 13, ada yang 14.000. Mm-mm. Kalau kita bawa sendiri sih pasti lebih. Mm-mm. Cuman kan tipis-tipis baru belum sampai inilah. Dan belum apa ya, kontinuitas gitu belum. Iya. Jadi kita masih ke tengkulak. Enggak di desa ya. Ya di desa saja Enggak di desa. kita. Saya membayangkan di sosmed itu kan banyak sekali yang jualan live, Betul. jualan cabai itu kan langsung ke konsumen ya. Hmm. Dan konsumennya pasti kadang ada yang di luar Jawa, ada yang di perkotaan, itu kan harganya biasanya selisihnya lumayan. Lumayan Heeh. benar-benar. Ya juga masih diusahakan di situ. Iya. Kita masih memasarkan di digital marketing masih. Karena ya sambil itulah kalau harganya murah kan bisa untuk ini Pak, nutup tadi biaya metik sama biaya insek dan funginya. Karena ular dan jamur itu pasti datang, nggak diundang pun datang. Datang. Tinggal kita berusaha mengusirnya ya, jangan Iya, diterima. betul. Mengusirnya saja nggak membunuh ya Pak ya. Begitu. Oke, menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini mengulik
tentang cabai yang sangat lebat ini, bisa kita tarik kesimpulan Pak Wendy bahwa untuk mendapatkan hasil yang bagus seperti ini dari olah lahannya harus bagus, pemilihan bibitnya juga yang bagus, terus perawatannya juga yang intensif, ngasih makannya jangan pelit-pelit sesuai dengan kebutuhan Betul. tanamannya, dan diusahakan menekan biaya produksi seminimal mungkin. Yang paling penting ini ajak bicara tanamannya. Iya. Yang dia butuhkan apa supaya tetap sehat dan bertahan Iya, lama. mungkin Mas Nari mau membayangkan mengajak bicara sama istrinya, mungkin butuh apa Bu? Ya lebih ini. Kalau istri lebih pelan-pelan. Kalau ini inilah bahasanya pakai isyarat. Bahasa mata kalau pakai ini tanaman. Iya. Gitu. Mungkin ini yang terakhir Mbak Wulan, biar Mas Nari mau dengan kondisi tanamannya wah luar biasa sehat, tinggal di harga, mungkin ada harapan dari Mas Narimo itu ke depan seperti apa untuk dunia percabean ini? Ke depan ya buat petani cabai ya, ini juga buat saya sendiri ya. Saya sih mintanya ini harganya ini ya Pak, minta sama Tuhan ya, dan sama tengkulak. Sama pemerintah jangan impor dulu gitu. Ya. Satu hal itulah, jangan diimpor. Karena cabai di Indonesia udah banyak Nah, gitu ya. cabai, garam, apa itu sudah banyak lah, jangan impor dulu tolong. Terus terima kasih juga pupuknya sudah diturunkan. Terima kasih Pak Menteri. Dan Pak Presiden. Pak Presiden Prabowo. Nah, jadi terus inilah, terus menanam, jangan kapok. Terus belajar, kita sharing bareng mana yang lebih irit, mana yang lebih bagus Pak. Kita sama-sama belajar gitu. Jangan takut wong apa sih? Anu Lombok modalnya gede banget, jangan. Ternyata Mas Narimo bisa menekan biaya produksinya. Bisa. Kita belajar bareng, gitu aja sih Pak. Oke. Terima kasih Mas Narimo sudah Siap. hadir di podcast kami. Semoga ke depan bisa mendapatkan harga yang sesuai harapan. Harapan. Sampai 2 tahun itu nanti harganya bagus terus. Amin. Amin. Jangan takut untuk memulai menjadi petani. Karena jadi petani itu tidak semengerikan, tidak separah yang kita bayangkan. Ternyata banyak petani yang bisa sukses. Banyak sekali. masalah. Jadi generasi muda jangan takut untuk menjadi petani. Sudah ada contohnya di depan kita menjadi petani yang sukses. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Tidak ada yang bisa menghalang teman kita melawan arah. Jatuh bangun itu hal yang biasa, semua rintangan jadi cerita. Pegang tanganku, jangan menyerah. Bersama kita bisa untuk terus melangkah. Semangat berjuang bersama, memegang erat impian kita. Bersama BPP Ketomar Tani, selalu ada untuk kalian semua.